Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam ini kita masih dalam hingar-bingar suasana lebaran saudara-saudara kita yang muslim. Karena itu di awal akan lebih indah kita sebagai saudara, saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara-saudaraku muslim di seluruh dunia yang hari ini merayakan dengan sukacita. Kiranya dalam suasana yang penuh dengan fitri ini kita semua bisa hidup damai, tentram, dan saling menerima, saling menghargai, dan saling mengasihi. Berkat Tuhan beserta dengan saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami hendak merenungkan sabda-Mu yang kudus dengan satu tema, wartakan kepada dunia. Karena itu Bapa, kiranya Roh Tuhan menopang, menolong kami semuanya, supaya kami dapat mewartakan firman-Mu, sabda-Mu kepada seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan awali dulu dengan satu pujian dari Kidung Pujian 131 bait pertama dan kedua. Nyatakan pada dunia sabda kehidupan, biarlah nyata indahnya sabda kehidupan, sabda yang terindah membawa anugerah, sabda indah, sabda indah, sabda berkuasa, sabda indah, sabda indah, sabda berkuasa. Telah memberitakan sabda kehidupan, yang berdosa hai dengarkan sabda kehidupan. Selamatmu semua diberikan olehnya, sabda indah, sabda indah, sabda berkuasa, sabda indah, sabda indah, sabda berkuasa. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal pertama ayat 9 sampai dengan yang ke-18. Saya akan baca lengkap. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketukunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya,
Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardes, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersunggurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, wartakan kepada dunia. Yohanes ditangkap oleh pemerintah Romawi atas persekongkolan dengan para tua-tua Israel, dan kemudian dibuang ke pulau yang disebut dengan Pulau Patmos, dengan harapan Yohanes akan mati di sana. Saya belum tahu cerita akhirnya bagaimana ketika di Pulau Patmos, tapi yang saya tahu, yang saya baca dari literatur, Pulau Patmos adalah pulau yang kosong, yang hanya dihuni oleh binatang buas, sehingga kalau orang dibuang ke sana, mungkin atau harapannya adalah 99,9% pasti mati karena akan dimangsa binatang-binatang buas. Tetapi ada satu hal yang indah, saudara. Ketika Yohanes dipanggil Tuhan itu untuk mewartakan firman Tuhan kepada seluruh dunia, pertanyaannya, apakah dengan dibuang di Pulau Patmos itu kemudian Yohanes tidak bisa mewartakan? Ternyata tidak. Justru Yohanes punya kesempatan yang indah. Tuhan pakai kesempatan itu supaya Yohanes menuliskan surat lengkap, yakni yang kemudian kita kenal dengan kitab Wahyu. Tuliskanlah apa yang kamu lihat, kamu dengar di sini ini kepada ketujuh jemaat. Nah, saudara, disebutkan tadi ada Smyrna, Laodikia, Philadelphia, dan seterusnya, ke Efesus. 7 jemaat itu mengibaratkan 7 mata angin. Mata angin itu ada 8, yang satu terletak di titik di mana Yohanes berdiri, maka ketujuh itu berarti yang lain. Jadi dengan demikian, kalau Yohanes berdiri di situ berarti dia harus mewartakan mata angin di mana dia berdiri. Yang ketujuh, yang 7 mata angin lagi itu diwartakan dengan surat yang dia kirim, yang kemudian kita kenal dengan surat atau kitab Wahyu itu. Jadi dengan demikian maka perintah Tuhan untuk mewartakan kepada dunia tidak pernah berhenti, tetapi akan terus berjalan. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai situasi apapun
untuk kebaikan semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa perintah Tuhan di sana dan bagaimana Yohanes harus melakukan? Dia menuliskan penglihatannya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus untuk dikirim kepada ketujuh jemaat di sana. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Laodikia, ada Philadelphia, dan yang lain-lain. Nah, sesuatu yang mungkin sangat, bagi kita sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena itu pulau sepi, dia dapat kertas dari mana, dan bagaimana cara menulisnya. Nah, itulah saudara, sesuatu yang mungkin bagi kita nggak berpikir. Tapi yang jelas bahwa di Pulau Patmos itu ada tumbuhan, papirus namanya, yang bisa dipakai di semak-semak itu kan ada papirus sehingga bisa dipakai untuk menjadi kertas. Dan disitulah juga gulungan-gulungan kitab suci itu ditemukan dalam papirus-papirus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menerima penghiburan yang dari Tuhan yang luar biasa. Apa? Jangan takut. Jadi sapaan Tuhan terhadap Yohanes itu, jangan takut, itu menguatkan, menopang Yohanes bahwa yang ia hadapi adalah Tuhan Yesus. Kenapa tidak boleh takut? Yesus mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku memang sudah mati, tapi lihatlah aku hidup untuk selamanya. Karena itu kamu tidak usah takut untuk mewartakan ini kepada dunia. Lakukan itu. Jadi sapaan Tuhan Yesus kepada Yohanes itu sangat luar biasa. Jangan takut, wartakan kepada dunia. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Di sini dikatakan aku memegang kunci maut, artinya apa? Yesus sudah bisa mengalahkan kerajaan maut. Yesus sudah bisa mengalahkan kerajaan dosa. Yesus sudah bisa mengalahkan dosa. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Kuasa-kuasa di bumi yang pro dosa semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena itulah maka tidak ada alasan bagi Yohanes untuk takut, jalan terus. Itu berarti juga orang atau situasi alam yang mengancam kamu di sini semua sudah aku kalahkan. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kamu, tidak ada yang bisa membinasakan kamu, karena kamu ada di dalamku. Jangan takut, aku sudah mati, cukup aku saja yang mati, tetapi sekarang aku hidup. Lihat, aku hidup untuk selamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah Yohanes yang hari ini. Kitalah Yohanes yang sekarang hidup di belantara Pulau Patmos, di Jatingaleh dan sekitarnya ini. Kitalah hidup di belantara Pulau Patmos, di mana saudara menempatkan di tempat yang saudara sekarang tinggal, mungkin di Jakarta, mungkin di Bandung, mungkin di Surabaya, mungkin di tempat yang lain. Tetapi belantara itu sudah dikalahkan oleh Yesus, keamanan kita dijamin oleh Yesus, dan kita tidak akan hanyut mati, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, kalau demikian, mari kita wartakan sukacita itu kepada dunia. Kita wartakan kemenangan Yesus itu kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah memegang kunci maut dan kunci kerajaan. Ya, artinya Yesus sudah bisa mengalahkannya. Nah, kalau Yesus sudah bisa mengalahkan, tidak ada lagi ancaman untuk kita. Yang ada adalah keamanan, kedamaian. Orang boleh mengusik kita, tetapi Yesus tetap di pihak kita. Orang boleh mencerca kita, orang boleh menghina kita, tetapi Yesus tetap memuliakan kita. Karena itu saudara, mari saya ingin bersama-sama saudara pada malam hari ini
kita wartakan sabda Tuhan sampai ke ujung bumi. Ketujuh mata angin itu menyebar ke seluruh dunia. Yang harus kita lakukan adalah bahwa Yesus adalah hidup, penyelamat, dan pemberi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pemberi hidup. Karena Engkau hidup, Engkau menang, dan Engkau sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan kami sudah terlepas. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami bisa mewartakan kabar sukacita itu kepada dunia. Dan dengan demikian kami berjalan di jalan yang penuh dengan sukacita, damai, dan penuh dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya cinta kasih dan damai sejahtera Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhir zaman. Amin. Kita akhiri dengan bait ketiga dari Kidung Pujian 131. Sabda indah, sabda berkuasa. Terima kasih, sampai ketemu besok malam.